Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi konfigurasi elektron yang merupakan bagian dari topik struktur atom kita lanjut. Pembahasan tentang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa dalam teori atom Bohr itu dia menyatakan elektron mengelilingi inti atom pada jalur-jalur lintasan tertentu yang kita kenal dengan kulit atau tingkat energi. Ya, jadi pada teori atom Bohr itu lintasan-lintasan elektron, ya, lintasan-lintasan elektron itu disebut dengan kulit, ya, kulit atau dengan tingkat energi. Makanya kemarin konfigurasinya itu ada konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Nah, kemudian kan dilanjuti dengan teori atom modern itu teori mekanika kuantum. Nah, ternyata di dalam kulit itu ada lagi bagian-bagiannya. Nah, ternyata di dalam kulit itu terdapat subkulit, ya. Nah, terdapat subkulit dan orbital. Jadi ada istilah baru lagi, ternyata di dalam kulit itu ada lagi subkulit, ya. Subkulit, kemudian di dalam subkulit itu ada lagi namanya orbital. Nah, itu bagian daripada atom yang sebenarnya, ya. Jadi kita simpulkan bahwa satu kulit itu mengandung apa tadi? Satu kulit itu mengandung subkulit, ya. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa satu kulit itu mengandung subkulit. Jadi dia terdiri dari subkulit. Nah, kemudian subkulit itu terdiri dari apa lagi? Subkulit itu terdiri dari orbital-orbital. Terdiri dari orbital-orbital atom. Dan kemudian satu orbital itu mengandung maksimum 2 elektron. Ya, jadi dia maksimum mengandung 2 elektron. Satu orbital. Nanti Bapak jelaskan, ya. Nah, jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa yang namanya kulit, ya, kulit itu kita simbolkan dengan N. Ya, ini udah Bapak jelaskan sebelumnya. Itu ada kulit keberapa aja yang udah kita pelajari, ada kulit pertama, ada kulit kedua, ada kulit ketiga, ada kulit keempat, sampai kulit keberapa kemarin yang sudah terisi elektron? Sampai kulit yang ketujuh, ya, sampai kulit yang ketujuh. Nah, itulah yang kita kenal dengan kulit K, ya, kulit L, kemudian kulit M, kulit N, ya. Nanti kalau kalian lanjutkan sampai kulit ketujuh itu disebut dengan kulit Q, ya. Nah, ini jenis-jenis daripada kulit yang udah kita pelajari kemarin, ya. Berarti kulit itu ada 7 sampai saat ini yang sudah terisi elektron. Nah, kemudian kita lihat kulit tadi terdiri atas subkulit, ya. Nah, jenis-jenis subkulit itu ada 4. Ya, ada 4 subkulit. Jadi jenis-jenis subkulit itu ada 4. Ada subkulit S, P, D, F, ya. Ini berasal dari Englishnya Sub, Principles, Diffuse, Fundamental, ya. Nah, jadi jenis subkulit itu ada 4. Ini dihafal, ya. S, P, D, F. Subkulit S, subkulit P, D, dan F. Nah, kemudian setiap subkulit, ya, subkulit itu mengandung jumlah maksimum, ya, mengandung jumlah maksimum elektron. Kalau misalnya si S, ya, S itu maksimum mengandung 2 elektron, maksimum, ya. Berarti 1 elektron boleh, 3 elektron nggak boleh, maksimumnya 2 elektron. P itu maksimum 6 elektron, D itu maksimum 10 elektron, F itu maksimum mengandung 14 elektron, ya. Nah, jadi ini udah ketentuan. Jadi pada subkulit P maksimum 6, 5 boleh, 4 boleh, 3 boleh, 2 boleh, 1 boleh, ya, isinya. Tapi 7 nggak boleh, 8 nggak boleh karena maksimumnya itu udah 6. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, nanti kalau kita lanjutkan lagi bahwa
setiap subkulit itu terdiri atas orbital-orbital ya. Nanti orbital-orbital Bapak jelaskan belakangan. Nah, artinya apa? Nanti kalau subkulit S itu dia mengandung satu buah orbital ya. Satu buah orbital. P itu ada 3 buah orbital, D itu ada 5 buah orbital, F itu ada 7 buah orbital. Nah, jadi kalau orbital ini Bapak jelaskan sedikit di sini nih. Ya. Nah, jadi yang namanya orbital itu, satu orbital itu maksimum ditempati oleh 2 elektron. Ya, jadi kalau kita ceritanya orbital, nanti gambarannya itu seperti ini dia. Ya, jadi kalau orbital itu digambarkan apa? Kotak seperti ini ya, satu kotak ini digambarkan satu orbital. Kemudian nanti elektronnya itu dibuat arahnya ke atas ya, ke atas satu, kemudian ke bawah satu. Nah, itu simbol daripada orbital. Artinya satu orbital ini dia maksimum ditempati oleh dua elektron. Ya, makanya kalau misalnya subkulit S, 2 elektron berarti dibagi 2 aja, satu orbital berarti ya. Jadi satu orbital itu berisi 2 elektron kan. Nah, kalau dia yang subkulit P pasti dia punya 3 orbital ya. Nah, punya 3 orbital. Jadi kalau kita gambarkan nanti orbitalnya, si S ini berarti dia satu kota orbital ya. Nah, kemudian si P ini punya 3 kota orbital. Ya, punya 3 kota orbital. Kemudian si D itu punya 5 kota orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Yang si F itu punya berapa? 7 kota orbital. Ini udah ketentuan, jangan ditambah, jangan dikurang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu dia ya. Nah, jadi seperti Bapak bilang tadi, mengisi yang 2 elektron ini, tadi misalnya kita isi ya, 1 dulu ya, 1 ke atas, kemudian baru nanti yang keduanya itu ke bawah. Nah, itu dia. Nah, untuk yang subkulit P mengisi elektronnya itu satu-satu dulu dia ya. Ini udah aturannya nih, satu-satu dulu. Nah, baru nanti dibuat dia berpasangan, baru dia ke bawah. Nah, seperti ini cara pengisian elektron. Itulah yang kita sebut dengan apa? Aturan Hund ya. Jadi elektron itu mengisi orbital-orbital kosong dahulu sebelum kemudian berpasangan ya. Atau dibilang itu bahwa elektron itu cenderung dia tidak berpasangan ya. Nah, dia lebih suka tidak berpasangan, dia jomblo, dia lebih suka jomblo istilahnya itu ya. Nah, jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwa untuk elektron ya, untuk elektron tadi nah, jadi di sini kesimpulannya bahwa aturan Hund tadi bahwa elektron itu cenderung dia tidak berpasangan. Jadi makanya mengisinya satu-satu dulu ke atas. Nah, jadi misalnya gini, subkulit D itu elektronnya 10 elektron kan. Nah, jadi kita isi dulu satu-satu ke atas. 1 ya, 2, 3, 4, 5, baru nanti ke bawah ya. 6, 7, 8, 9, 10. Begitu juga yang si F ya, maksimum 14 elektron ya. Berarti isinya ke atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Baru nanti ke bawah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, begitulah cara mengisi elektron pada orbital ya. Jadi kenapa elektron itu ada ke atas atau ada ke bawah? Itu kan karena elektron itu kan dia itu bermuatan negatif. Jadi karena dia bermuatan negatif, maka sebenarnya elektron itu kan dia, kalau arah elektron itu
itu sebenarnya dia berputar searah jarum jam atau dia berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, jadi perputarannya itu dia mesti berlawanan karena muatannya itu sama-sama negatif ya. Nah, jadi kalau sama-sama negatif kan itu saling tolak menolak. Jadi untuk menyeimbangkannya dia harus berlawanan. Ada elektron yang putarannya ke arah searah dengan jarum jam, dan ada yang berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau searah jarum jam itu itulah yang ke atas kita buat ya. Ke atas, kalau berlawanan arah jarum jam itu dia ke bawah. Nah, itulah makanya dibuat ya elektron itu ke atas dan ke bawah. Nah, jadi kembali lagi Bapak ulangi bahwa untuk subkulit S maksimum dia memiliki 2 elektron ya, kemudian P Nah, oke. Nah, jadi tadi subkulit S, P, D, F ya. Jadi nanti kalau yang maksimum 2 elektron biasanya nanti penulisannya itu seperti ini. Nah, dia dituliskan itu nanti S2. Nah, itu ya. P6, D10, F14. Nah, jadi itu maksudnya itulah elektron yang dikandungnya. Ya. S2 berarti dia mengandung 2 elektron, P6 ada 6 elektron, D10 ada 10 elektron, F14 ada 14 elektron pada setiap subkulitnya. Ya. Nah, kemudian tadi si S itu memiliki 1 orbital, sudah ketentuan karena maksimum dia 2 elektron. Ya, 1 orbital itu kan kandungannya 2 elektron. Nah, kemudian untuk subkulit P memiliki 3 orbital. Ya, karena maksimum dia mengandung 6 elektron. Jadi 6 dibagi 2 aja ya. 6 bagi 2, 3, 10 dibagi 2, 5, 14 dibagi 2, 7. Nah, itu cara menentukan jumlah orbitalnya. Ya. Nah, jadi dengan demikian itu pengertian daripada orbital tadi ya, pengertian daripada orbital tadi. Dan pengisiannya juga seperti apa? Seperti ketentuan yang ditentukan oleh aturan Hund tadi ya, aturan Hund tadi. Nah, oke. Jadi misalnya kalau Bapak buat misalnya gini ya, ditanya di soal misalnya tentukan diagram orbital ya. Contoh Bapak buat misalnya nah, tuliskan atau gambarkan ya, gambarkan diagram orbital ya, diagram orbital dari buat misalnya kita buat aja misalnya yang pertama ini P, fosfor ya, fosfor ada 4, nah, P4 ya, P4. Nah, jadi kalau P4 itu bagaimana cara menggambarkan diagram orbitalnya? Nah, caranya tetap kalian sediakan P itu tadi berapa jumlah orbitalnya? P itu tetap jumlah orbitalnya 3. Jadi kalian siapkan 3 ya. 3 orbital kosong. 1 ya, 2, 3. Nah, ya. Jadi ini 3 orbital kosong. Jadi P itu tetap punya 3 orbital kosong. Lalu apa pengertian daripada P4? P4 itu artinya dia memiliki 4 elektron ya, 4 elektron. Jadi kalian isilah elektronnya satu-satu dulu ya. Isi dulu 1 ke atas, 1 ya. Kemudian 2, 3, baru nanti 4 di sini. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan apa? Bahwa pada P4 itu ada 1 orbital yang berisi elektron berpasangan, ada 2 orbital yang berisi elektron yang tidak berpasangan. Nah, itu ya cara memahaminya. Oke, Bapak buat contoh yang lain. Kita ambil aja misalnya D. Ya. Kita misalkan untuk D. Bapak misalkan D8 ya, D8. Jadi jangan pula kalian buat kalau di 8 karena elektronnya 8 dibagi 2 berarti dia ada 4 orbital, salah.
Kalau si D itu kan tadi maksimumnya 10 elektron, dia tetap punya ketentuan memiliki 5 orbital ya. Jadi kalian sediakan dulu 5 orbital. Sediakan 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, baru isi elektronnya. Elektronnya ada berapa tadi? Ada 8. Elektron yang 8 itu nanti kalian isi satu-satu ke atas dulu, aturan Bond. Ya, elektron mengisi subkulit cenderung dalam keadaan jomblo, ya, dalam keadaan tidak berpasangan. Jadi isi dulu satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, baru ke bawah 6, 7, 8. Nah, inilah dia konfigurasi, inilah dia gambaran daripada diagram orbital D8 ya, gambaran orbital D8. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa untuk D8 ini berarti dia memiliki 3 orbital yang berisi elektron berpasangan dan 2 orbital yang berisi elektron tidak berpasangan. Ya, itu pemahamannya. Nah, jadi dengan demikian itu pengertian daripada gambaran daripada diagram orbital ya. Nah, gambaran daripada diagram orbital tadi. Oke. Coba kita lihat selanjutnya ya. Tentang pembuatan konfigurasi elektron. Bagaimana cara membuat konfigurasi elektron berdasarkan subkulit yang didasarkan kepada aturan Aufbau ya, aturan Aufbau. Jadi bahwa katanya elektron itu mengisi subkulit dari tingkat energi yang rendah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke subkulit yang berenergi lebih tinggi. Ya. Nah, jadi mana subkulit yang tingkat energinya rendah, mana yang tinggi? Nah, inilah dia nih, diagram si Aufbau itu. Nah, jadi nanti kalian kalau menggambarkan, ini kan kulit ini anaknya, ini ada kulit, jadi kalau Bapak buat nanti gambarannya, nah ini kulit ya, ini kulit pertama ya. Jadi ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, ini kulit kelima, ini kulit keenam, ini kulit ketujuh ya. Nah, jadi inilah kulitnya yang kita simbolkan dengan N tadi ya. Nah, lihat ini. Pada kulit pertama subkulitnya hanya ada S, ya, hanya ada S. Pada kulit kedua subkulitnya ada S, ada P. Pada subkulit ketiga subkulitnya SPD. Pada kulit yang keempat SPDF. Nah, itu ya. Jadi ingat ya, S, SP, SPD, SPDF. Nah, kemudian nanti untuk kulit kelima, keenam, ketujuh dia buat aja seperti ini. Kembali lagi SPDF, kemudian berkurang SPD, kemudian baru SP ya. Nah, ini yang lain ini belum terisi nih. Ini belum terisi elektron. Bapak lanjut. Tadi pengisian apa? Pengisian elektron, konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau. Langkah pertama kalian buat aja dulu seperti ini ya. Kulitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian nanti isi. Kulit pertama S, kulit kedua SP, lalu SPD, SPDF, SPDF, kembali lagi ke SPD, lalu kembali lagi ke SP. Nah, kemudian pengisiannya mengikuti jalur-jalur diagonal ini nah ya. Nah, jadi ke 1S dulu, ya udah 1S, baru nanti ke 2S ya. Pokoknya kalau udah mentok itu kembali ke atas lagi. 2P, 3S. Udah mentok di 3S baru ke 3P, 4S. Ya, mentok di 4S balik lagi ke 3D, 4P, 5S. Jadi urutannya itu nanti gini ya, Bapak buat ya. Jadi urutannya kita lihat di situ. Kalau kalian buat nanti berarti mulai dari 1S ya. 1S. Setelah 1S itu 2S. Setelah 2S itu 2P. Setelah 2P itu 3S. Setelah 3S, 3P, lanjut lagi 4S. Nah, setelah mentok 4S naik lagi ke 3D. Nah, setelah 3D lanjut lagi ke 4S. Nah, habis 4S apa? Habis 4S itu lanjut lagi ke 4P ya, 4P. Kemudian 5S.
Nah, jadi lihat ini ya, setelah mentok di sini, setelah 5S naik lagi ke atas. Berarti kembali lagi ke 4D. 4D, setelah 4D itu 5P, ya 5P, setelah 5P 6S. Oke, setelah 6S mentok, naik lagi kemana? Naik lagi ke 4F, ya. Naik lagi ke 4F. Setelah 4F lanjut 5D, ya 5D, kemudian 6P, lalu 7S. Setelah 7S naik lagi ke 5F, ya. Naik ke 5F, setelah 5F lanjut lagi apa? Lanjut lagi ke 6D. Setelah 6D baru ke 7P. Nah, itu dia. Nah, jadi ini urutannya, ya, ini urutannya, ya. Berarti urutannya mulai dari sinilah. Mulai dari 1S, 2S, 2P dan seterusnya. Nah, inilah artinya, ya. Inilah artinya dia dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, ya. Jadi kalau misalnya Bapak tanya 1S sama 2S mana yang tingkat energi yang lebih tinggi? Tentu si 2S, ya. Nah, kalau misalnya kalian bandingkan 3S sama 4S mana yang lebih tinggi? Tentu si 4S. 4S sama 3D mana yang lebih tinggi? Si 3D, ya. 3D sama 4S yang lebih tinggi siapa? Si 4S lebih tinggi. Nah, selanjutnya seperti itu, ya. Nah, misalnya Bapak ambil lagi nih, 5P sama 6S, mana yang tingkat energi yang lebih tinggi? 6S lebih besar daripada 5P. Jadi ini urutannya dari yang rendah sampai yang tinggi. Nah, inilah urutan konfigurasi elektron yang perlu nanti kalian hafal, ya. Jadi baru nanti kalian isi, ya. Kalian isi misalnya tadi si S itu maksimum berapa elektron? Isilah elektronnya. S itu maksimum 2, ya. Nah, S-nya 2, P-nya berapa maksimum? 6, 2, 3P 6, 4S2. D itu tadi berapa maksimumnya? 10, ya. S2 dan seterusnya, tergantung kebutuhan, ya, tergantung kebutuhan soal, ya. Oke. Jadi ini supaya lebih jelas Bapak buat contohnya gini, ya. Buat contoh. Ya, misalnya nanti disuruh kalian membuat konfigurasi elektron daripada natrium misalnya, ya. Kita membuat konfigurasi elektron natrium yang nomor atomnya 11, ya. Natrium yang nomor atomnya 11. Nah, jadi kita ikuti, ya, kita ikuti urutan konfigurasinya ini. Jadi kalian mulai dari 1S 1S2, lanjut 2S2, kemudian lanjut 2P6, kemudian 3S2. Coba berhenti sebentar di sini. Nah, lihat bahwa yang diminta ini nomor atomnya 11, berarti jumlah elektronnya itu 11. Ini kalian jumlahkan, elektronnya ada berapa? 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12, sudah kelebihan. Nah, makanya nanti ini kalian kurangi. Nah, ini jadi dibuat, jadi dia 3S1. Nah, dikurangi nggak apa-apa, ya, 3S1. Nah, berarti dengan demikian konfigurasinya jumlah elektronnya udah 11, ya. Jadi 2 tambah 2 tambah 6 tambah 1, pas dia jumlah elektronnya 11. Nah, inilah konfigurasinya, konfigurasi elektron daripada natrium 11. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, oke. Nah, kita lanjut. Cara pembuatan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau. Pokoknya kalian ikuti aja nih urutannya dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 dan seterusnya, ya. Nah, dan seterusnya ini. Nah, inilah tadi urutannya berdasarkan aturan si Aufbau tadi. Nah, jadi nanti kalau bisa skemanya ini kalian harus bisa membuat skemanya tadi, ya. Buat dulu kulitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru tulis S, SP, SPD, SPDF, baru kembali lagi SPDF, SPD, SP, ya. Nah, jadi nanti dia pengisiannya mengikuti jalur-jalur diagonal ini, anak, ya. Nah, mengikuti jalur-jalur diagonal ini.
Nah, inilah dapat urutannya dari 1S sampai terakhir ke 7P. Nah, tadi udah kita buat kan contohnya kan. Natrium 11. Nah, kalian ikuti aja nih, natrium 11 berarti elektronnya 11, urutannya 1S, ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, ya 3S1. Ini harusnya 3S2, tapi karena yang diminta elektronnya ada 11, kita buat 3S1 karena jumlah elektronnya 2 tambah 2 tambah 6 udah 10, berarti tambah 1 lagi supaya 11. Ya, oke. Jadi konfigurasinya berdasarkan kulitnya. Kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 8, ya 2 tambah 6 ini kan kulit kedua ini kan. Kemudian pada kulit ketiga ada 1 elektron, 2, 8, 1, ya. Kemudian Ca20. Buat konfigurasinya urutannya ikuti yang tadi, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 sampai 4S2 supaya jumlah elektronnya jadi 20, ya. Berdasarkan kulit pertama ada 2, kulit kedua ada 8, kulit ketiga ada 8, kulit keempat ada 2 elektron. Konfigurasi kulitnya 2882, ya. Nah, oke. Ada sedikit catatan yang perlu Bapak tekankan ke kalian. Kalau sekiranya nanti elektron itu berakhir pada subkulit D, ya. Nah, kemungkinan kalian bakal ketemu dia nanti berakhir di S2D9 atau S2D4, ya, S2D4. Nah, N ini menyatakan nomor kulit aja, nah, ya. Nomor kulitnya ini 4, 5, 6, 7. Kalau ini 4 berarti ini nanti 4 kurang 1, 3D pasangannya, ya. Kalau misalnya 5S dengan 4D, kalau 6S dengan 5D, 7S dengan 6D, ya. Jadi N ini hanya menyatakan nomor kulit aja. Jadi kalau dia berakhir pada D9 sama D4, kalian pindahkan 1 elektron dari S2 ke D9 atau dari S2 ke D4. Sehingga nanti S2-nya jadi S1, D9-nya jadi D10. Ini juga demikian, ya. S2 jadi S1, D4-nya jadi D5. Nah, jadi dengan demikian inilah yang dibilang tadi kondisi daripada subkulit D itu cenderung dalam keadaan penuh atau dalam keadaan setengah penuh, ya. Nah, jadi yang ini D10. Inilah kondisi penuh, ya. Yang dibilang dengan kondisi penuh. D5 inilah yang kita sebut dengan kondisi setengah penuh. Ya, atau kita bilang inilah dia kondisi yang stabilnya itu, ya, kondisi yang stabilnya. Nah, ini kasusnya bisa nanti kalau misalnya kalian jumpai, ya, kalian jumpa contoh, ya, apa buat contoh, misalnya ada unsur Cu, ya, apa misalkan nanti ada tembaga Cu, nomor atomnya 29, ya. Nomor atomnya 29. Jadi nanti ini kalau buat konfigurasinya kayak tadi mulai dari awal 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Lihat tadi habis 4S2 itu lanjutannya apa tadi? Nih, habis 4S itu 4S lanjutnya ke 3D, ya. Nah, ini tadi habis 3D itu coba kita cek. Ya. Nah, kayak ini ada yang silap kayaknya. Habis 3D tadi, ya, habis 3D itu ke 4P, ya. Nah, habis 3D itu ke 4P, ini enggak ada. Ya. Jadi habis setelah 3D ke 4P ini, ya. 3D mana tadi? 3D, 4P, 5S, ya. Nah, 5S. Udah pas, ya. Setelah 5S tadi baru ke 4D. 4D, 5P, 6S. Setelah 6S kembali ke 4F, ya. 4F, 5D, 6P, 7S. Nah, ini yang benar nih konfigurasinya. Berarti tadi habis 4S, ya. Setelah 4S lanjut lagi ke 3D, ya. Kalian lanjut ke 3D. Ini kalian lanjut ke 3D. Nah, coba buat dulu D10. Kalau D10 itu
elektronnya itu pas nggak dengan 29? Coba kita cek. 2 tambah 2 tambah 6, 10 ya. Tambah 2, 12, 18, 20, tambah 10, 30, ternyata berlebih ya. Berlebih. Berarti supaya 29, ini kita ganti dia dengan 9. Ya, ini berarti buat jadi D9. Jadi kalau dia kita buat jadi D9 pas dia 29. Nah, berarti kalian sekarang dapat bentuk yang seperti ini. 4S2 3D9. Berarti kasus yang ini nih. Nah, kasus yang ini 4S2 3D9. Nah, ini nggak boleh penulisan 4S2 3D9 ini. Nah, jadi harus kita ubah, harus kita penuhkan D9 ini harus kita penuhkan jadi D10. Berarti nanti kalian pindahkan satu elektron ke sini ya. Pindahkan satu elektron. Berarti konfigurasi yang benar itu adalah 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ini jadi 4S1. 4S1 ini baru jadi 3D10 ya. Nah, jadi ini yang benar dia konfigurasinya. Ya, jadi jangan seperti ini karena D itu cenderung dia dalam keadaan penuh atau dalam keadaan setengah penuh ya. Oke, coba satu kasus lagi Bapak ambil. Misalnya Bapak buat Chrome ya. Misalnya Bapak buat Chrome. Bapak buat Chrome, nomor atomnya 24. Nomor atomnya 24. Nah, ini kita buat konfigurasinya seperti yang tadi. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, sama seperti yang tadi. Jadi kalau sampai dia D10 jumlahnya udah 30 elektronnya tadi kan. Nah, ini tadi 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 udah 20. Udah 20. Tambah 10 30. Yang diminta itu 24. Berarti ini jangan tulis 10 lagi ya. Nah, berarti ini kita tulis itu adalah dia D4. Ya, kita tulis dia D4 supaya pas dia 24. Nah, jadi 4S2 3D4 ini berarti kasusnya sama dengan yang di catatan tadi nih. Ya, S2 D4 ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh. Berarti harus kalian pindahkan satu elektron ke sini kalian pindahkan. Ya, berarti konfigurasinya itu jadi yang benar itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S. Nah, 4S-nya 4S1 ini jadi 3D5 ya. Jadi ini kondisi yang dalam keadaan apa? Kondisi yang dalam keadaan setengah penuh. Ini tadi kondisi dalam keadaan penuh. Jadi yang benar itu ya, 4S1D5. Ini yang salah. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati dengan kasus seperti ini. Hati-hati dengan kasus seperti ini ya. S29 atau S2D4. Nah, jadi kalau misalnya dia Bapak buat seperti yang biasa, misalnya Bapak buat FE ya, FE26. Nah, FE26 ini konfigurasinya Bapak buat 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Nah, coba perhatikan ya, ini berakhir di 3D6 karena nanti kalau kita jumlahkan dia ya, itu pas totalnya sama dengan 26 elektron. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini berakhir pada S2D6 ya, S2D6. Ini nggak ada masalah, ini jangan diubah-ubah lagi. Jadi yang perlu diubah itu adalah S2D9 atau S2D4. Ya, nah, jadi Bapak rasa demikianlah cara membuat konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ya, berdasarkan subkulit. Oke. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang FE26 ini ya, kalian mau buat berdasarkan
kulitnya ya, berdasarkan kulitnya, ini bisa kita buat gini dia. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, ini karena kulit ketiganya kita lihat, ini sama-sama kulit ketiga. Ini kulit ketiga, ini kulit ketiga, sama-sama kulit ketiga digabung dulu. 3S2, 3P6, 3D6. Nah, baru terakhir nanti di 4S-nya, baru terakhir di kulit keempat. Nah, jadi dirapikan seperti ini dia. Ya, jadi jelas di sini kulit pertama ada 2 elektronnya, kulit kedua ada 8, kulit ketiga ya, kulit ketiga ini kalian jumlahkan 2 tambah 6 tambah 6 berarti totalnya 14. Kemudian kulit yang keempat ini ada 2 elektron. Jadi ini konfigurasi kulitnya 2, 8, 14, 2 ya. 2, 8, 14, 2. Nah, oke, jadi dengan demikian inilah cara kalian untuk membuat konfigurasi elektron ya. Jadi Bapak rasa ini dulu ya. Intinya bagaimana cara kalian bisa membuat konfigurasi berdasarkan subkulit. Oke, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti contoh soal atau untuk soal kuisnya nanti belakangan ya Bapak buat. Ya, semoga ini materinya bisa dimengerti ya. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.